Pernahkah Anda bertanya, mengapa begitu sulit berhenti mengecek ponsel setiap beberapa menit? Atau mengapa secangkir kopi di pagi hari terasa seperti sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada satu kata sederhana, kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan otomatis yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Ia adalah program yang berjalan di latar belakang pikiran kita, menghemat energi mental untuk keputusan yang lebih penting. Dari cara kita mengikat tali sepatu hingga rute yang kita ambil menuju tempat kerja, sebagian besar hari kita diisi oleh rangkaian kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Tindakan ini terasa begitu alami, seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri kita. Di dalam pusat kendali tubuh kita, yaitu otak, ada sebuah area yang berperan penting dalam membentuk dan menyimpan semua rutinitas ini. Bagian ini disebut ganglia basalis. Anggap saja ganglia basalis sebagai arsiparis ulung yang mencatat setiap tindakan yang kita ulangi. Ketika sebuah tindakan dilakukan berulang kali dan memberikan hasil yang menyenangkan, ganglia basalis akan mengambil alih kendali. Tujuannya sederhana, agar otak sadar kita tidak perlu lagi bekerja keras memikirkan tindakan tersebut. Proses ini sangat efisien, membebaskan kapasitas mental kita untuk belajar hal baru, memecahkan masalah, atau berkreasi, sementara tugas-tugas rutin berjalan dengan sendirinya. Pembentukan kebiasaan ini mengikuti sebuah pola yang disebut lingkaran kebiasaan atau habit loop. Pola ini terdiri dari 3 langkah sederhana namun sangat kuat. Pertama adalah pemicu, yaitu sinyal yang memberitahu otak untuk masuk ke mode otomatis. Pemicu bisa berupa waktu tertentu, seperti jam 3 sore yang memicu keinginan ngemil, atau sebuah emosi, seperti rasa bosan yang mendorong kita membuka media sosial. Kedua adalah rutinitas, yaitu tindakan yang kita lakukan setelah pemicu muncul. Ini adalah inti dari kebiasaan itu sendiri. Entah itu menyeduh teh, menyalakan rokok, atau menonton serial televisi. Langkah terakhir dan yang paling menentukan adalah imbalan. Imbalan adalah perasaan senang atau lega yang didapat setelah menyelesaikan rutinitas. Rasa manis dari kue, sensasi nikotin, atau hiburan dari tontonan favorit adalah imbalan yang membuat otak kita berkata, "Hei, ini menyenangkan. Mari kita ingat dan ulangi lagi nanti." Ketika pemicu, rutinitas, dan imbalan ini terus-menerus dihubungkan, jalur saraf di otak kita menjadi semakin kuat. Inilah mengapa kebiasaan, baik atau buruk, terasa begitu sulit untuk diubah. Otak kita secara alami terprogram untuk mencari imbalan dan mengulangi jalan pintas yang telah terbukti berhasil. Ketika kita bicara tentang kebiasaan, kita sebenarnya sedang membahas kekuatan luar biasa dari otak bawah sadar. Bayangkan otak kita terbagi menjadi 2 bagian utama. Ada otak sadar, yang kita gunakan saat berpikir logis, membuat rencana, dan menetapkan tujuan. Inilah bagian yang berkata, mulai besok saya akan rajin berolahraga. Namun ada juga otak bawah sadar, yang bekerja tanpa henti di belakang panggung. Otak bawah sadar ini adalah rumah bagi emosi, memori jangka panjang, dan tentu saja, semua kebiasaan kita. Ia tidak berpikir atau menganalisis, ia hanya bertindak berdasarkan program yang sudah tertanam di dalamnya. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangatlah besar. Otak sadar ibarat seorang kapten kapal yang berdiri di anjungan, memberikan perintah dan menentukan arah. Sementara itu, otak bawah sadar adalah seluruh kru mesin di ruang bawah, yang menjalankan kapal dengan kekuatan penuh, tanpa perlu diperintah setiap detik. Para ahli memperkirakan bahwa hingga 95% dari keputusan dan tindakan kita sehari-hari dikendalikan oleh pilot otomatis ini. Inilah alasan mengapa niat baik saja sering kali tidak cukup. Keinginan sadar untuk berubah sering kali kalah oleh dorongan kuat dari kebiasaan yang sudah mendarah daging di alam bawah sadar kita. Mengubah kebiasaan menjadi sulit karena kita pada dasarnya sedang mencoba menulis ulang program yang sudah berjalan begitu lama di otak bawah sadar. Proses ini membutuhkan lebih dari sekadar tekad. Ia menuntut pengulangan yang konsisten. Setiap kali kita berhasil menolak rutinitas lama dan melakukan tindakan baru, kita sedang membentuk jalur saraf yang baru. Awalnya, jalur ini mungkin terasa seperti jalan setapak yang kecil dan sulit dilalui. Namun, dengan pengulangan yang cukup, jalan setapak itu akan berubah menjadi jalan raya yang mulus. Sementara jalur kebiasaan lama perlahan akan tertutup karena jarang digunakan. Motivasi juga memegang peran krusial dalam pertempuran ini. Namun, motivasi bisa naik dan turun seperti gelombang.
Mengandalkan motivasi semata untuk mengubah kebiasaan adalah strategi yang rapuh. Kunci sebenarnya adalah membangun sistem yang mendukung perubahan. Alih-alih hanya berkata, "Saya ingin lebih sehat," ciptakan pemicu baru. Seperti meletakkan sepatu olahraga di samping tempat tidur. Rancang rutinitas yang mudah, seperti berjalan kaki 15 menit. Dan yang terpenting, berikan diri Anda imbalan yang sehat. Misalnya perasaan segar setelah berolahraga, atau sekadar kepuasan karena berhasil menepati janji pada diri sendiri. Meskipun otak bawah sadar sangat kuat, bukan berarti kita tidak berdaya. Kita bisa secara sadar melatih otak kita untuk menjadi lebih fokus, lebih tajam, dan lebih mudah beradaptasi. Salah satu cara paling mendasar adalah dengan melatih fokus. Di dunia yang penuh dengan gangguan ini, kemampuan untuk berkonsentrasi pada satu tugas adalah sebuah kekuatan super. Latihan sederhana seperti teknik Pomodoro, bekerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit, dapat membantu melatih otot perhatian kita. Semakin sering kita melatihnya, semakin mudah bagi kita untuk mengarahkan energi mental pada hal-hal yang benar-benar penting, termasuk membangun kebiasaan baru. Selain fokus, cara ampuh lainnya untuk menjaga otak tetap pintar adalah dengan terus belajar hal baru. Otak kita, seperti otot, akan semakin kuat jika terus ditantang. Belajar bahasa baru, memainkan alat musik, atau bahkan mencoba resep masakan yang rumit, dapat merangsang pembentukan koneksi saraf baru. Proses ini, yang dikenal sebagai neuroplastisitas, membuktikan bahwa otak kita tidaklah statis. Ia bisa terus berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Dengan terus memberikan tantangan baru, kita tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kemampuan otak untuk membentuk jalur-jalur kebiasaan positif yang baru. Tentu saja, semua latihan mental ini tidak akan optimal tanpa fondasi fisik yang kuat. Kesehatan otak sangat bergantung pada gaya hidup kita. Menjaga pola makan yang seimbang, kaya akan nutrisi seperti omega-3, antioksidan, vitamin, adalah bahan bakar penting bagi sel-sel otak. Begitu pula dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Saat kita tidur, otak bekerja keras membersihkan racun-racun yang menumpuk sepanjang hari dan mengonsolidasikan ingatan. Kurang tidur dapat mengganggu fungsi kognitif, melemahkan kontrol diri, dan membuat kita lebih rentan kembali ke kebiasaan buruk yang ingin kita tinggalkan. Salah satu alat praktis yang sering diremehkan, namun sangat efektif adalah menulis jurnal. Menuliskan pikiran, rencana, dan kemajuan kita setiap hari adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan otak sadar kita. Dengan menulis, kita mengubah ide-ide yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Kita bisa melacak pemicu kebiasaan buruk, merayakan keberhasilan kecil, dan merenungkan apa yang perlu diperbaiki. Jurnal menjadi cermin yang merefleksikan perjalanan kita, memberikan kejelasan, dan memperkuat komitmen kita pada perubahan. Ini adalah latihan kesadaran yang membantu kita menjadi kapten yang lebih baik bagi kapal pikiran kita. Pada akhirnya, memahami rahasia otak ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Kita bukanlah korban dari kebiasaan kita. Memang benar bahwa kebiasaan yang sudah tertanam kuat terasa seperti kekuatan alam yang sulit dilawan. Otak kita secara alami mencari efisiensi dan kenyamanan, seringkali mengarahkan kita pada jalan yang sudah dikenal, meskipun jalan itu tidak lagi membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Namun, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami mekanisme di balik lingkaran kebiasaan dan peran otak bawah sadar, kita mendapatkan peta untuk menavigasi medan pikiran kita sendiri dan mulai menggambar rute yang baru. Perubahan bukanlah peristiwa sesaat, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Ia tidak terjadi lewat keputusan besar yang dramatis, tetapi melalui ribuan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih salad daripada gorengan, naik tangga daripada lift, membaca buku daripada menggulir media sosial. Setiap pilihan ini adalah satu suara untuk versi diri kita yang lebih baik. Kegagalan sesekali adalah bagian yang tak terhindarkan dari proses ini. Kuncinya bukanlah kesempurnaan, melainkan konsistensi. Bangun kembali setelah jatuh, maafkan diri sendiri, dan kembali ke jalur yang benar. Setiap pengulangan akan memperkuat jalur saraf yang baru. Kesadaran adalah langkah pertama menuju transformasi. Kita harus secara aktif mengamati perilaku kita, mengenali pemicu, rutinitas, dan imbalan yang mengikat kita pada pola-pola lama. Dengan kesadaran, kita bisa mulai mengintervensi lingkaran tersebut. Kita bisa mengganti rutinitas yang merusak dengan yang membangun,
sambil tetap memberikan imbalan yang memuaskan otak kita. Proses ini membutuhkan kesabaran dan kebaikan pada diri sendiri. Mengubah kebiasaan yang telah terbentuk bertahun-tahun tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah maraton, bukan lari cepat, yang menuntut ketekunan dan strategi yang cerdas. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu langkah kecil yang dilakukan secara rutin. Pola pikir dan kebiasaan kita bisa diubah. Otak kita memiliki kapasitas luar biasa untuk belajar, beradaptasi, dan menulis ulang programnya. Dengan latihan yang sadar, pengulangan yang konsisten, dan komitmen untuk terus bertumbuh, kita dapat secara bertahap membentuk kebiasaan yang selaras dengan tujuan dan aspirasi kita. Perubahan mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi berharga untuk masa depan yang kita impikan. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah.